Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Maulana Akbar Farani dengan NIM 250508741183. Sini eh, kita akan melakukan podcast dengan nilai kebangsaan. Selamat datang di podcast tempat kita mengobrol santai tentang nilai kebangsaan yang sering kita dengar tapi jarang kita renungkan. Di episode kali ini kita bakal bahas topik yang penting buat kita semua, yaitu Pancasila. Untuk tamu saya, kita akan melakukan podcast sesi tanya jawab. Yang pertama, kita akan bertanya, menurut Anda, kenapa sih Pancasila disebut sebagai dasar negara Indonesia? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Dari pertanyaan Anda, apa sih kenapa Pancasila itu disebut sebagai dasar negara Indonesia? Ya karena Pancasila itu sebagai pedoman dalam berbangsa serta bernegara di Indonesia ini. Nah, secara hukum, kebijakan, dan juga tindakan, pemerintah seharusnya berdasarkan nilai-nilai yang terkandung pada dalam Pancasila tersebut. Selanjutnya, untuk pertanyaan kedua, apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan di zaman yang modern kayak sekarang, di era media sosial? Oke, untuk pertanyaannya, apakah nilai-nilai Pancasila relevan dalam era media sosial sekarang? Kalau menurut saya itu sangat-sangat relevan. Karena apa? Misalnya kita ambil contoh sila kedua dari Pancasila, yakni sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, bisa diterapkan saat kita berkomentar di internet, misalnya untuk tidak menghina, lalu tidak menyebarkan hoax, dan juga kita menghargai pendapat orang lain ketika kita berargumen di kolom komentar di sosial media. Oke, selanjutnya kita akan bertanya lagi, sedikit reflektif. Menurut Anda, gimana cara anak muda zaman sekarang bisa menerapkan semangat gotong royong atau bekerja sama di kemasyarakatan di kehidupan sehari-hari? Oke, bagi pertanyaannya berarti bagaimana cara untuk menimbulkan semangat gotong royong. Kalau menurut saya, untuk menerapkan semangat gotong royong di kehidupan sehari-hari, kalau menurut saya itu banyak sekali caranya. Nah, yang salah satunya itu namanya gotong royong, ya kita memulai dengan membantu teman, membantu satu sama lain. Dalam misalnya jika ada teman yang kesulitan belajar, lalu ada juga ikut-ikut kegiatan sosial, dan lalu ada juga kerja kelompok bareng mungkin dalam proyek apapun, tugas kerjasama, tugas online atau apapun, itu tuh semua bentuk dari gotong royong itu sendiri. Oke, baik. Selanjutnya, dari kelima sila Pancasila, mana yang paling Anda rasakan penting dalam kehidupan sehari-hari dan kenapa? Oke, apa yang nilai yang paling penting? Kalau menurut saya nilai yang paling penting itu nilai sila yang pertama, yaitu persatuan Indonesia. Karena apa? Jika tidak ada sila pertama, kita akan terjadi pecah belah. Dan jika tidak ada sila pertama, tidak ada sila-sila selanjutnya. Karena sila pertama itu mendasari semua nilai dari sila-sila yang selanjutnya, atau setiap sila itu memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, karena kita juga berbeda-beda, ya berbeda pulau, berbeda suku, ras, dan agama, sila pertama itu sangat penting bagi Indonesia. Seperti itu. Kalau kita tidak menjaga namanya persatuan,
hal-hal lain yang pasti yang tidak, maksudnya seperti ini. Jika kita terus menerapkan nilai kesatuan, hal-hal lain akan berjalan lebih baik lagi. Seperti itu. Oke, jawaban yang sangat diinginkan. Pertanyaan terakhir, menurut Anda apa yang bisa kita lakukan biar nilai-nilai Pancasila nggak cuma jadi hafalan tapi benar-benar hidup di masyarakat? Untuk nilai-nilai Pancasila sendiri agar hidup di masyarakat itu mulai dari diri sendiri dulu. Bukan hanya cara menghafal, tapi dari diri sendiri, dari inisiatif diri sendiri untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila itu sendiri. Seperti yang pertama, sebagai kita makhluk sosial, kita pasti membutuhkan bantuan orang lain. Nah, sebelum kita meminta bantuan orang lain, kita berbuat atau kita menawarkan tolongan kepada orang lain. Yang pertama itu berbuat baik. Lalu yang kedua, yang pastinya yaitu menghargai orang lain. Entah itu pendapat atau masukan atau kritikan dan lain sebagainya, kita harus menghargai itu. Lalu dalam topoksi untuk memilih apapun, kita harus adil. Adil terhadap sesama, tidak berat sebelah, tidak membeda-bedakan karena dia ini temanku atau ini saudaraku. Namanya adil, harus tetap adil. Nah, dan kita harus saling membantu. Seperti yang saya bilang tadi, itu kita dalam makhluk sosial, kita membutuhkan bantuan orang lain dan kita dapat menawarkan bantuan kepada orang lain. Nah, jika semua individu yang ada di Indonesia atau masyarakat atau siswa-siswi, mahasiswa-mahasiswi memiliki inisiatif tersebut, maka Pancasila pasti akan terus ada dan tidak ketinggalan zaman. Maksudnya tidak akan pernah punah seperti itu. Karena memang nilai-nilai Pancasila itu adalah nilai-nilai sosial bermasyarakat. Jadi, agar Pancasila terus ada, kita harus mulai dari diri kita sendiri. Seperti itu. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Nah, teman-teman, semoga obrolan kali ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kita harus bangga jadi warga Indonesia yang berpancasila. Bukan sekedar kata-kata, tapi panduan hidup untuk menjaga persatuan dan keadilan. Sekian, dan tetap semangat mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.